Jika ada orang tidak punya anak, dia tidak akan masuk neraka karena anak. Karena dia tidak punya anak. Tapi banyak punya anak, tapi masuk neraka. Karena dia salah menghantarkan anaknya, salah mendidik anaknya. Yang tepat bagaimana? Kita punya anak, kita didik anak dengan benar, sehingga anak menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan kemuliaan kita di akhirat. Anak. Maka yang tidak punya anak nanti tidak perlu berkecil hati, karena Allah telah meringankan beban Anda. Yang punya anak syukuri, ayo kita syukuri dengan serius, akan kita bawa anak-anak kita kemana. Serius pandang anak-anak itu dengan pandangan masa depan, wahai hamba Allah. Anak, jangan sampai anak yang kita nanti kita timang, kita besarkan, ternyata dia yang menyeret orang tua ke neraka. Dan sungguh ada 3 gambaran orang tua nanti. Ada gambaran yang pertama adalah orang tua yang di dunia ini memang ahli ibadah, ibadahnya banyak, Masya Allah, cuman ibadah untuk dirinya sendiri. Dia lupa anaknya, tidak diperhatikan anaknya, sehingga di saat dia mau berlenggang menuju surga, sang anak menghalangi. Ya Allah, hentikan orang itu dari, tidak boleh masuk surga. Al-akhilla ba'duhum yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Yang semula seolah-olah anak bapak anak yang saling mencintai di dunia, ternyata di akhirat jadi musuh. Dia enggak terima, ya Allah jangan masukkan surga orang itu ke neraka. Lalu dijawab, untuk kenapa? Karena dia adalah ayahku, membiarkanku tidak kenal engkau ya Allah. Ini mengerikan. Padahal bapak ibunya tahajud senang, puasa Senin Kemis tidak putus, umrah bolak-balik, wow, ibadahnya nggak kira-kira. Akan tapi dia lupa bahwasanya anaknya adalah amanat yang harus dijaga, tapi anaknya dibiarkan begitu saja, tidak kenal Allah, maka anak akan menyeret ke neraka. Pagi ini kita tidak perlu melihat anaknya orang lain, kita perlu melihat anak kita sendiri itu. Anak kita yang pertama ada di mana? Yang kedua, kita perlu belajar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang selamat. Jangan nengok anaknya orang, tengok anak kita dulu deh. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Anak kita bukan tidak boleh jadi dokter, bukan tidak boleh jadi insinyur, bukan tidak boleh jadi pengusaha. Oh tidak, boleh. Tapi anak kita harus menjadi orang yang kenal Allah. Maka harus kita nomor satukan kenal Allah. Dimulai dari dini, di saat dia lahir bagaimana, di saat kita ada nih, harus sadar bahwasanya harus yang didengar adalah kalimat-kalimat kemuliaan. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Sering dari kita terlena urusan dunia, sehingga anak kita tidak kita perhatikan. Ada kelompok manusia yang kedua adalah orang tua yang di dunia tidak peduli dengan urusan Allah. Cuman dia mendidik anaknya dengan baik dan benar. Sampai ngomong, sudahlah nak, yang penting kamu baik nak, bapak biar saja begini. Akhirnya betul dia, cebur ke neraka dia, masuk ke neraka. Cuman karena punya anak soleh, ternyata anak itu bisa menjadi sang orang tua ditolong. Akhirnya selamatlah. Itulah syafaatnya anak kepada orang tua. Karena punya anak soleh, punya anak yang kenal Allah, punya anak yang selalu mendoakannya. Kalau sudah ada contoh begini, ini Anda pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang kedua? Saya milih yang ketiga. Anda bingung tadi, pilihannya nggak ada yang ketiga ya. Masuk surga sama-sama. Jadi Anda milih yang kedua, Anda masuk neraka dulu. Jangan nentengin neraka 1 menit saja, pedih loh ya. Makanya yang ketiga adalah seperti Anda yang sudah baik-baik semacam ini, jangan sampai ternyata keseret ke neraka karena anak-anak kita. Jangan sampai keseret ke neraka karena anak-anak kita.